Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih, terutama kita semua pegawai yang bernaung di bawah Yayasan Putri Hati Kudus. Penuh sukacita, hari ini kita memasuki masa Advent, penantian kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus mengajak kita untuk berhati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Ketika Yesus terangkat ke surga di hadapan para murid yang sedang tercengang, Ia mengatakan, "Aku akan datang kembali dengan cara seperti yang kamu lihat saya terangkat seperti ini." Tetapi saat kedatangan itu, kapan, hari, tanggal, tahun, atau bahkan jam, menit, detik, sama sekali tak pernah dikatakan oleh Yesus. Walaupun ada orang yang berpretensi untuk mencoba mereka-reka tanggal sekian, tahun sekian, tapi itu semua demi kepentingan semua. Hanya Bapa yang tahu saat kedatangan Yesus. Yang penting Yesus mengingatkan kita supaya tetap berhati-hati dan berjaga-jaga, supaya kapanpun saat kedatangan Yesus itu kita didapati bangun dan siaga, bukan tertidur terlelap dalam kenikmatan dunia ini. Ini yang penting diingatkan oleh Yesus kepada kita pada masa Advent ini. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, para suster, semua kita yang berada di bawah naungan Yayasan Putri Hati Kudus Yesus. Apakah kiranya yang kita bisa buat sebagai wujud untuk berhati-hati dan berjaga-jaga seraya melaksanakan tugas pengabdian kita dalam kerasulan pendidikan ini? Pertama, mari kita lihat apa yang diucapkan oleh para suster-suster setiap hari. Hati kudus Yesus dan hati tersuci Maria yang lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Hendaknya ketika mengucapkan ini, bibir kita terasa indah, manis, supaya menjadi pengungkapan hati dan kerinduan dasar being manusia, sumber kebahagiaan. Dan selain itu, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada umat di Roma. Kita lihat bab 13 ayat 11 sampai 13. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan irian. Betapa Paulus mengingatkan kita akan apa yang harus kita lakukan supaya kehendak yang tulus itu memiliki hati yang lemah lembut dan rendah hati seperti hati
Yesus dan Maria. Malam telah berlalu, pagi sudah datang, semakin siang. Tinggalkanlah semua perbuatan-perbuatan yang tak tahan cahaya. Dan kita tahu semua apa yang perlu kita tinggalkan dalam pengelolaan unit-unit sekolah. Para kepala sekolah, para guru, pendidik dan tenaga kependidikan. Mari melihat ke dalam sendiri. Ini semua kita lakukan demi kesiapan menyambut Yesus. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan saatnya. Perbuatan yang tak tahan cahaya sudah kita tahu semua. Maka mari jujur dalam mengelola keuangan, dana-dana bantuan dari pemerintah, dana BOS, BOP, dan segalanya. Sebagai religius, kita mau menjadi saksi kasih ilahi yang tak terbatas. Inilah visi dari YPHK. Di tempat lain, kepada jemaat di Efesus, Paulus mengingatkan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Rekan pengurus yayasan yang terkasih, kita diajak untuk menjadi saksi cinta kasih ilahi yang luar biasa kuat lewat kata-kata yang membangun. Paulus mengingatkan supaya kita meninggalkan manusia lama ketika kita belum mengenal Yesus, dan sekarang kita sudah mengenal Yesus. Maka mari menggunakan kata-kata yang membangun, yang menyemangati, bukan bahkan yang menekan dan menindas. Betapa nikmat untuk tetap berhati-hati dan berjaga-jaga untuk menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Mengenai Advent, Santo Cyrillus dari Yerusalem mengatakan bahwa Advent punya dua sisi. Kita menantikan pertama, kedatangan Tuhan kita yang lembut dan lemah sebagai bayi di palungan. Ini mengajak kita untuk rendah hati. Dan di satu sisi lain, kita menantikan juga kedatangan Yesus yang mulia, datang mengendarai awan-awan berserta semua para pengawal bala surgawi untuk mengangkat kita bersama kembali kepada Bapa. Untuk inilah kita diajak Yesus untuk berhati-hati dan berjaga-jaga dengan menggunakan kata-kata berkat, bukan kata kutuk. Kata kutuk itu milik orang yang tak mengenal Allah. Kata berkat itu digerakkan dari roh yang ada di dalam hati kita. Dan ini tugas kita. Semua para suster, kepala sekolah, para pendidik dan tenaga kependidikan, mari kita tularkan ini lewat kata-kata kita. Tatapan mata kita yang penuh belas kasih, senyum kita, wajah kita yang merangsang daya hidup yang luar biasa. Demikian kita menjadikan karya kerasulan pendidikan kita menjadi tempat penyemangat hidup bagi semua. Kita tidak takut akan segala kesulitan ekonomis, kesulitan apapun. Kita tampil berkualitas, kualitas hidup yang menyemangati dan menghidupkan. Saudara-saudari yang terkasih, tiada yang terindah dalam kehidupan ini selain membuat orang lain berbahagia dengan kata-kata berkat kita, dengan penyemangatan dari kita, dengan ekspresi wajah kita yang menghidupkan, terlebih di tengah-tengah kesulitan hidup ini. Dan sebagai wujud dari visi misi kita, kita sudah menggali nilai-nilai spiritualitas yang hendak ditanamkan terutama oleh semua stakeholder pendidikan, oleh semua yang terlibat dalam Yayasan Putri Hati Kudus. Nilai-nilai itu ialah
yang kita singkat dengan bagus BBSTIM. BBSTIM. Bersaudara, berkorban, setia, terbuka, dan menghargai. Sebelum kita tularkan ini, sebelum kita ajarkan, mari kita nikmati, hayati terlebih dahulu. Kita sebagai pengurus yayasan dan semua organ-organ lain, pembina, pengawas, dan kita sebagai pengurus badan pengurus yayasan pertama-tama menghidupinya, dan kemudian ini juga dihidupi oleh para kepala sekolah, para pendidik dan tenaga kependidikan, agar dengan demikian tanpa banyak berbicara, anak-anak yang kita didik, orang tua yang menitipkan anak-anaknya di sekolah kita pun sungguh mengalami kekuatan. Beginilah kita berhati-hati dan berjaga-jaga untuk menantikan kedatangan Tuhan yang pasti datang. Kapan kita tidak tahu. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, semoga kita sungguh-sungguh didapati siap dan tidak tertidur. Dan untuk itu semua, kita para pegawai Yayasan Putri Hati Kudus diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.